Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat public root dan private root menggunakan React Router DOM versi 6. Manfaat fungsi dari React Router DOM ini sendiri yaitu untuk membuat halaman URL secara terpisah dan waktu kita refresh halaman, maka kita tidak akan kembali lagi di halaman sebelumnya. Jadi, jika kalian penasaran bagaimana cara membuat form login seperti yang sudah saya buat ini, silahkan Anda tonton saja di video part sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung saja mulai tutorialnya. Kita buka tab browser baru, lalu kita ketik React Router DOM versi 6. Setelah masuk ke halaman React Router DOM, selanjutnya kita langsung copy saja perintah untuk menginstal React Router DOM. Langkah berikutnya, kita cek di file pkek.json apakah sudah berhasil terinstall React Router DOM. Setelah itu, kita hidupkan ulang server React.js-nya. Oke, sekarang kita sudah bisa memulai untuk config React Router DOM. Kita bisa menggunakan browser router, routes, dan root untuk tahapan konfigurasinya. Kita bisa coba terlebih dahulu di halaman login ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka localhost port 3000 tanpa tambahan /login. Pasti tampilan browser cuma akan blank putih saja. Langkah berikutnya, kita akan coba handle default / agar bisa langsung menjadi default dan langsung direct ke URL login dengan cara menggunakan navigator bawaan dari React Router DOM. Selanjutnya, kita coba buat dua buah folder baru lagi, bernama dashboard dan product, lalu setelah itu coba kita masukkan ke dalam konfigurasi root. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengakses halaman dashboard dan produk. Namun di sini ada kejanggalan yang terjadi, karena kita telah melakukan direct URL bypass tanpa melewati tahapan login. Jadi, di tahapan selanjutnya kita akan membuat sebuah function private root, dengan tujuan, agar waktu kita langsung mengetik manual di URL browser, maka kita tidak akan bisa mengakses halaman tersebut, kecuali kita sudah melakukan tahapan login.
Oke, jadi simulasinya yaitu, waktu kita set data token string kosong, maka kita tidak akan bisa akses halaman dashboard dan produk. Sebaliknya waktu kita isi variabel token, maka kita akan bisa mengakses halaman tersebut. Langkah selanjutnya, sekarang kita coba pasang function private root di dalam konfigurasi browser router. Lalu masukkan list root yang ingin kita private agar tidak bisa diakses sebelum login. Oke, sekarang kita coba kosongkan variabel token, maka dengan otomatis waktu kita akses URL yang di dalam private root, URL kita akan langsung didirect ke halaman login. Selanjutnya, kita akan coba handle list root yang suatu saat pasti akan semakin banyak. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan codingan kita akan terlihat kotor. Terakhir, saya akan coba menghandle URL yang tidak didaftarkan di Recruiter DOM, dengan contoh URL yang salah seperti ini. Saya akan coba langsung mendirect URL yang salah ke halaman page not found. Di sini saya akan membuat button untuk kembali ke halaman terakhir saya mengakses URL. Saya akan memanfaatkan komponen button yang sudah saya buat kemarin di part sebelumnya.
Di dalam function handle submit login, saya akan menambah navigasi untuk pindah ke halaman dashboard, jika proses loginnya sukses. Jadi jika kalian masih ada yang belum paham atau mengerti tentang penjelasan dari video ini, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar bawah. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman atau saudara kalian. Terima kasih dan salam coding.